Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Babul amri ya. Ya kan? Babul amri wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Amr adalah istida'ul fi'li, meminta perbuatan, bil qawli dengan perkataan, mimman huwa dunahu dari orang. Maksud orang di sini syahsun ya. Dari siapa saja begitu yang ada di bawah derajat mustada'i atau amir, sang pemerintah, sang mempunyai perintah. Ala sabilil wujubi, atas jalan mewajibkan. Jadi dikoyid dengan atas jalan mewajibkan, meminta suatu perkataan bil qaul, dengan qaul. Qaul itu bahasa kita perkataan. Cuma nanti ditahqiq lagi, soalnya ada amrun nafsi nanti. Jadi kalau di sini qaul itu perkataan saja ya. Dengan perkataan dari siapa saja yang ada di bawah sang mempunyai perintah, sang amir. Ala sabilil wujub, atas jalan mewajibkan. Fa in kanal istida'u minal musawi sumya iltimasan. Nah, kenapa ada ta'rif di sini mimman huwa dunahu? Karena sesungguhnya jika meminta, kan berarti meminta perbuatan, berarti ini jenisnya. Ya. Amr itu, perintah itu jadi dari jenis apa? Jenis meminta perbuatan. Nah, meminta perbuatan itu ada berapa nanti begitu? Ada amr, ada apa? Iltimas, ya. Kekhususannya amr itu dia dari yang di bawah sang punya perintah, sang yang memerintah begitu. Nah, kepada yang ada di bawahnya, maksudnya di bawahnya secara rutbah, secara derajat. Apa namanya itu kalau bukan yang di bawahnya? Yaitu kepada yang setara, namanya iltimas. Jadi apa kesamaannya antara amr dan iltimas? Meminta perbuatan bil qaul. Itu yang samanya itu. Antara amr dan iltimas. Apa perbedaannya? Derajat. Nah, Pak Haji biasa dihurumkan lampu Pak Haji. Punten. Oh, Kang Wardiman. Nah, jadi wajib sadayana urungkeun. Caang. Eta mah naon? Iltimas. Jadi perbedaannya itu kepada siapa dia atau dari siapa meminta perbuatannya itu. Jika memintanya dari yang di atas, maksudnya di atas itu bukan di atas secara martabat, secara rutbah ya, kepada yang di atasnya, itu namanya apa? Soal, permintaan. Itu soal. Sama sebetulnya itu kalau dalam bahasa Arabnya, misalkan apa? Misalkan soli, soli, jangan soli ya. Minta rezeki misalkan. Urzuk. Minta rezeki. Urzukni. Nah, itu kalau kita mintanya sama yang di bawah, itu jadinya malak tuh, urzukni. Malak minta duit, tidak amr. Kalau sesama teman, itu jadi iltimas. Urzukni dong, gitu. Cepet dulu. Pinjam dulu 100. Ya, itu. Kalau sama yang di atas, maksudnya yang di atas secara rutbah, itu soal meminta. Allahumma rzuqni gitu. Itu soal.
Jadi persamaannya sama di situ, meminta hasilnya perbuatan, yaitu apa? Memberi rezeki. Nah, wa in lam yakun ala sabilil wujub bi an jawaza tarka. Sekarang qaid yang kedua. Qaid yang pertama kan yang namanya perintah itu tolabul fi'li mimman huwa dunah ala sabilil wujub. Bagaimana jika tanpa sabilul wujub? Jika permintaan perbuatan itu tidak atas jalan mewajibkan, bi an jawaza tarka, misalkan membolehkan untuk meninggalkan. Fa zahiruhu bi annahu laisa bi amrin. Maka jika kita melihat ta'rif yang tidak disertai dengan jalan wujub itu bukan amr. Ai fil hakikoti, tapi bukan amrnya itu di dalam hakikoh. Tapi di dalam lafaz tetap amr. Tapi di dalam hakikohnya bukan amr. Paham? Tetap di dalam lafaz itu amr. Nah, sekarang karena kita itu mempelajari syariat dengan bahasa Arab, maka kita harus tahu sighat, bentuk-bentuk amr. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah sesuatu ini adalah amr atau bukan. Paham bahasanya? Nah, itu namanya sighat. Cetakan begitu. Wasighatuhu adallatu alaihi. Dan sighat amr yang menunjukkan kepada amr apa? If'il. Ya, if'il, bisa if'al, bisa uf'ul. Pokoknya disebut apa? Sighat amr. Nahwu idrib wa akrim washrob. Itu contohnya. Nah, nanti apakah seluruh sighat amr menunjukkan kepada amr di dalam hakikoh? Begitu. Beda nih, ini kan kita belajar sighat. Ini sighatnya amr ya. Tapi apakah ini menunjukkan amr fil hakikoh atau tidak? Nanti apakah ini disertai dengan sabilul wujub atau tidak? Kemudian apakah ini minal a'la ilal adna atau bukan? Paham? Jadi tidak semua nanti sighat amr dimaknai amr hakikotuhu. Ini kita bukan belajar hakikatnya amr, tapi kita belajar apanya? Sighatnya yang kita pelajari saat ini. Bisa nggak nanti sighatnya amr tapi hakikotuhu ibahah, membolehkan? Bisa. Nanti dibahas gitu. Jadi kita sekarang belajar apanya? Sighatnya. Wahia indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaihi. Dan sighat amr itu indal itlaq, tatkala dimutlakan, tidak diqayyid. Wat tajarrud anil qarinah, dan kosong dari qarinah. As-sorifati an talabil fi'li, yang memalingkan dari meminta perbuatan, tuhmalu alaihi, maka diihmalkan, digunakan, ditanggungkan alaihi kepada amr. Alaihi ay alal wujub, yaitu kepada wajib. Aqimus sholata. Nah, itu contohnya aqimus sholata. Paham gak ini? Maksudnya? Jelasin. Nah, lihat. Amr ini kira-kiranya wad'ul awalnya kemana nih? Wad'ul awalnya itu. Nah, ini yang dibahas. Kalau kita mendapati sighat amr, bagaimana kita harus mengartikan sighat amr ini?
Kata musannif, jika kamu mendapati sigot amr alal itlaq, tidak dikoyid dan kosong dari korinah, tidak ada perkara yang memestikan kita untuk memalingkan dari makna yang akan disebutkan ini. Maka apa? Maka dia harus dimaknai wajib, begitu. Tanpa koyid, tanpa korinah. Paham? Apa bedanya koyid sama korinah? Koyid itu dia biasanya lafzi. Contoh misalkan, idrib Zaidun in syi'ta. Pukullah Zaid kalau kamu mau. Nah, kalau kamu mau ini tidak menunjukkan kepada wajib. Itu koyid. Kalau korinah itu biasanya keadaannya. Kul, makan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita bertamu misalkan. Makanlah engkau. Nah itu korinah, bukan wajib. Tapi kalau misalkan kosong dari korinah, itu wajib. Maka dicontohkan di sini aqimus sholata. Ya. Dirikanlah olehmu apa? Sholat. Ini kosong dari korinah, kosong dari qayyid, maka ini dimaknai wujub. Jadi untuk memaknai amr kepada wajib tidak perlu dalil, begitu. Karena ini sudah asal. Untuk memalingkan amr dari wajib harus pakai qayyid atau qarinah. Ya, al-amru ya dulu alal wujub. Kecuali, nah nanti kecualinya ini, gitu. Nanti kecualinya. Paham? Nah, jadi kalau misalkan Al-Quran itu cuma satu ayat, misalkan, ya, yang mana ayatnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Segitu aja. Berarti hukumnya wajib. Iya, karena ada qarinah. Terus kenapa para ulama tidak memaknai itu wajib? Padahal jelas itu sigot amr. Karena ada qarinah yang memalingkan dari wajibnya. Apa? Lah fa-nya itu udah qarinah itu. Fa-nya itu. Kok coba kalau amr kan inkihu. Kawinilah oleh kalian semua. Ini fa-nya fa apa? Disebut fa fasohalil jawab. Memang sebelumnya ada pertanyaan apa? Nah, nggak bakal diomongin di sini. Oh, panjang nanti ngobrolnya. Dari fa itu, qarinah. Itu menunjukkan kepada mubah. Tidak menunjukkan kepada wajib. Illa kecuali. Oh, kerjaannya ulama tuh mah udah. Bukan di sini. Cuman nanti ulama ini sah untuk jadi dalil bahwa ini bukan amr. Kalau bukan amr kemana nih? Apa ke mubah? Apa ke sunnah? Atau malah ke haram? Itu udah kerjaannya ulama, itu udah. Ya. Bukan kerjaannya kita. Makanya kalau wahabi-wahabi ini nanti mengharamkan sesuatu hanya dengan satu dalil, tapi tidak bisa istidlal, udah tahu kita itu orang bodoh. Ya, ini nanti misalkan apa? Misalkan mencukur jenggot haram. Dalilnya apa? Ngeluarin hadis satu. Udah pasti bodoh, itu pasti orang bodoh. Karena ini harus dipaham. Karena haram itu asalnya apa nanti? Nahi. Ada nggak nahi di situ? Kalau ada nahi, apakah dia sudah mencari? Tidak ada qarinah. Karena qarinahnya itu bisa jadi bukan di situ, bukan di hadis itu. Tapi di hadis lain atau dalam asbabul wurud. Gitu. Jadi itu udah kerja ulama udah. Ya. Orang mau ngalaman jika namanya hukum. Terus
illa kecuali ma dallat dalilu aima minal amri juga namanya, perintah yang mana dallat dalilu menunjukkan dalil itu ala annal murada minhu bahwa yang dimaksud minhu dari amr an nadbu awil ibahatu, nadab atau ibahah. Fayuhmalu alaih, maka dibebankanlah, maksudnya dipikulkan, dimasukkan alaihi atas itu maksudnya atas nadab atau ibahah. Itu jelas ai alan nadbi awil ibahah yaitu atas nadab atau ibahah. Paham sampai sini enggak nih? Hah? Enggak paham? Coba yang dibahas dari tadi apa aja satu? Yang dibahas dari tadi satu. Tarif amar, dua. Sigotnya, tiga. Dalalah amar kepada hukum. Itu dibahas tuh. Ya, pengertian udah. Sigotnya udah. Dalalah sigot kepada hukum. Sudah. Apa dalalah amar kepada hukum itu? Dalalahnya apa? Wajib. Udah gitu. Dalalahnya apa? Wajib. Kecuali begitu. Ya. Nah, itu yang dibahas tuh. Kalian mah gitu wae mendekot ka kudu di tuntun banyak. Jadi kayaknya diajar mah. Diajar itu ada poin. Sebetulnya ngaji usul fikih mah beres kayak gini sebetulnya itu. Nih, kamu kalau mau ngaji usul fikih ya. Usul fikih aqsamul kalam, amar, nahi, am, khos, mujmal mubayyan, zahir, muawwal, af'al, nasikh, mansuh, ijma, ikhbar, qiyas, azhar, ibahah, tartibul adilah, sifatul musti wa mustafti, ahkamul mujtahidin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu cukup ngaji usul fikih segitu. Nah itu kan dijabarin. Nanti penjabarannya itu kayak gini lagi, satu plak, intinya tuh cuma 3. Cuma tadi kan untuk memberi pemahaman. Nah poin-poin yang tadi apa? Makanya saya kan bilang sekarang kita bahas apa nih? Pengertian. Tuh satu pengertian begitu. Ya, setelah pengertian apa? Sigot. Setelah sigot apa? Dalalah sigot kepada hukum. Gitu. Kamu kalau nggak bisa kayak gitu ngaji, nanti buka tafsir Mafatihul Ghaib nggak bakal bisa. Poinnya apa sih ngaji ini? Ya, jadi ada masail. Bagusnya kitab-kitab salaf itu, ya, ini hampir tidak ada feeling words. Feeling words itu apa ya? Cuman kata-kata untuk menebalkan kitab, itu nggak ada. Jadi kalau kamu baca kitab, kamu itu harus bisa tahu, harus bisa kasih nomor. Masalah ini pemulai pembahasannya di sini, akhir pembahasannya di sini. Berarti kita masuk pembahasan baru. Pembahasan ini selesai di sini, masuk pembahasan baru. Nanti satu halaman itu bisa 7 pembahasan. 4 pembahasan. Nanti kita juga harus bisa pembahasan yang ini apa dia sub dari pembahasan sebelumnya atau tidak. Harus bisa kayak gitu tuh. Kalau nggak bisa kayak gitu, dengerin saya aja udah ngaji. Ya, susah. Jadi kalau enggak kita mana pikiran itu ya. Ala kulli halin. Wa ya indal itlaq wat tajarrud anil qarinah tuhmalu alaihi. Kecuali ada dalil tadi ya yang menunjukkan bahwa murad dari amr itu nadab atau ibahah. Nah, kalau ada dalil yang menunjukkan kepada itu wajib. Saya mah mau tetap pakai asal aja meskipun ada qarinah yang menunjukkan bahwa ini mubah. Saya itu tetap berpendirian bahwa yang namanya nikah 4 itu wajib. Kenapa? Karena al aslu lil amri itu al wujub. Kan ada qarinah. Apa qarinahnya? Nggak mau ngerti saya, pokoknya mah Quran bilangnya. Perintah berarti itu wajib. Nggak boleh, justru haram. Jadi qarinah itu dia menarik
wajib begitu. Maksud menarik wajib itu kita tidak boleh tetap pada asal. Bukan dipilih. Paham ya? Nah. Misalun nadbi, contoh nadab apa? Fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Coba, fakatibuhum, maka kita bahkanlah. Ini maksudnya perintah hamba sahaya untuk dimerdekakan dengan syarat. Gampangnya itu begini, merdekakanlah hamba sahayamu itu meskipun dengan syarat. In alimtum fihim khaira, jika kamu melihat pada diri mereka itu ada kebaikan. Apa perintahnya di sini? Ya, katibuhum itu, mukatabah. Itu perintahnya. Tadi perintah apa? Perintah apa tadi? Bukan, makna. Makna perintah apa? Ta'rif perintah. Ta'rif perintah tadi apa? Ta'rif amr. Meminta perbuatan. Siapa yang meminta di sini? Yang meminta di sini siapa? Allah. Ini kan Al-Qur'an. Yang meminta siapa? Allah. Berarti Allah sebagai apa di sini? Amir, sang mempunyai perintah. Sang mempunyai perintah Allah. Berarti Allah meminta apa? Perbuatan. Perbuatan apa? Nah, dari siapa? Dari Sayyid, dari yang punya hamba sahaya. Disuruh untuk memerdekakan hamba sahayanya. Ada nggak sigotnya yang menunjukkan kepada Amr di sini? Ada. Sigot apa? Sigot Amr. Ya, sigot Amr. Fakatibuhum. Nah, sekarang apakah itlaq amr mujarrad atau ada sesuatu yang lain? Apa? Ada qayyid apa? In alimtum fihim khaira. Jika kamu mengetahui ada kebaikan. Ada kebaikan. Nah, ini nanti ini qayyid li husulil wujub. Iya kan? Iya, panjang lagi itu. Ini qayyid li husulil wujub. Jadi kalau kamu melihat kebaikan berarti harus. Atau qayyid li faqdil wujub. Nah, itu nanti udah, enggak usah panjang-panjang. Yang jelas contohnya apa? Meskipun di sini itu perintah, tapi yang dimaksud bukan wajib. Tapi apa? Sunnah. Tapi sunnah. Kenapa? Karena ada qarinah. Apa qarinahnya? Para sahabat tidak memerdekakan semua hamba sahayanya tuh. Dan Rasulullah membiarkan. Gitu. Maka itulah berarti yang pertama ini contoh apa? Lengkap. Contoh amr. Contoh amr. Tapi yang dimaksud nadab sunnah. Itu contohnya tuh. Sigot amar, tapi yang dimaksud nadab. Wa mithalul ibahati wa idza halaltum fastodu. Dan apabila kalian telah bertahallul fastodu, maka berburulah kalian semua. Ada amrnya. Mana? Bahasa Arab. Istodu. Itu amr. Siapa yang memerintahkan untuk
Berburu di sini. Siapa memerintahkan? Ya Allah lah. Saya syar'i begitu ya. Allah yang memerintahkan itu. Allah memerintahkan untuk berburu. Kapan Allah memerintahkan untuk berburunya? Setelah tahallul. Mujarrad ini saja, ada tidak yang menunjukkan kepada selain amr, selain wajib? Di sini tidak ada. Kalau segitu mah nggak ada. Makanya tapi di sini ada korinah. Apa korinahnya? Ijma. Makanya setelahnya disebut waqad ajma'u ala adami wujubil kitabah wal istihad. Dan telah ijma para ulama itu atas ketiadaan wajib bagi kitabah dan istihad dan memburu. Memburu setelah tahallul hukumnya mubah. Ya, ijmanya begitu. Mukatabah atau kitabah hukumnya sunnah. Jadi korinahnya apa? Ijma. Korinahnya ijma. Gak harus di dalam. Kalau qayyid itu biasanya lafzi, lafaz. Tapi kalau korinah itu biasanya di luar. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau ini mah, ini nanti perdebatan. In alimtum fihi mukhayyara itu kayak wa idza halaltum tuh. Kalau itu qayyid li husulil wujub berarti tetap wajib. Atau qayyid li faqdil wujub. Iya kan kayak istodo di sini, kalau ini kan kalau dimaknai amr idza halaltum itu jadi waktu apa berarti? Tahallul. Waktu tahallul dia jadi qayyid atau jadi syarat bagi husulnya kewajiban itu. Kayak datang waktu zuhur berarti kita wajib sholat. Setelah tahallul wajib berburu kan begitu. Paham? Cuman ini waktu husulul khitab. Kapan waktu husulul taklif? Waktu husulul taklif. Kapan waktu husulul taklifnya? Jika kamu telah selesai tahallul. Berarti kamu ditaklif apa? Berburu. Lama taklifnya taklif apa ini? Iya kan? Ya kalau kita nggak lihat korinah, taklif wajib. Harus langsung udah tahallul, langsung bawa panah, langsung berburu. Ada nggak ulama bilang kayak gitu? Nggak ada. Loh kok kenapa? Karena ada korinah. Ulama tahu. Apa korinahnya? Ijma. Paham? Nah ijmanya kemana nih? Ke sunnah? Apa ke mubah? Nah, hukman ke mubah. Tapi i'tiqodan ke wajib. Wajib mengiktikodi mubahnya begitu. Kalau ayo, iya, coba awas dong. Tauhid itu ya. Kamu itu tatkala dengar ilmu, yang pertama kali itu tasdikul qalbi. Itu dulu. Tasdikul qalbi. Jadi ilmu tauhid itu sebetulnya berkaitan dengan semua hukum fikih, tapi dengan tasdiknya. Ya. Memang memburunya mubah, tapi i'tiqad mubahnya berburu setelah tahallul wajib. Kalau kamu mengharamkan bisa murtad tuh, ayo gimana? Ya. Jadi bagiannya itu bagian qalbu i'tiqad. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak. Iya. Beda lagi. Beda. Jadi kayak gini nih. I'tiqad wajibnya qadha salat yang fawat. Mengiktikodi salat yang terlewat
itu wajib, itu wajib. Mengitikodi bahwa mengqadha salat yang terlewat itu wajib mengitikodinya. Jika tidak mengitikodi itu bisa berdosa. Malah bisa kafir. Bisa kafir, bisa. Nah, itu ijma ulama. Harus diqadha. Siapa? Salat. Cuman kita ninggalin salat, kita enggak qadha. Itu perbuatan atau i'tikad? Perbuatan. Nah, berarti dia satu dosa. Dosa tidak mengqadha. Tapi dia mengitikadi wajibnya. Ya. Orang berzina. Kalau dia cuman berzina tapi mengitikadi haramnya, dia berdosa. Tapi kalau dia berzina plus mengitikadi bolehnya, ketidakharumannya begitu, ngomong nggak wajib kan? Nah, itu murtad sudah begitu. Ya. Ya itikadi. Nah, kita kalau baca-baca kitab itu i'tiqad. Contoh, misalkan membunuh ada 3 jenis. 1, qatlul amdi. 2, qatlul amdi, qatlul amdi, qatlul khata, syibhul amdi. Nah, nanti taswir tuh. Kalau manah ke utara kirain di sana ada kafir, ternyata ada tetangga kita. Itu gimana? Atau kita nyangka dia itu orang kafir. Soalnya dulu musuh kita, padahal dia itu kesini mau silaturahim. Sama kita kalah dibunuh, dia udah masuk Islam, gimana nanti masuknya? Nah itu kita tasdik dulu. Oh berarti membunuh itu tidak semua membunuh. Tasdik dulu tuh. Ya. Terus kita belajar di dalam fikih apa hukuman orang yang mencuri? Potong tangan. Ketahuan kanan, tangan kanan. Maling lagi, kaki kiri. Ketahuan lagi, tangan kiri. Ketahuan lagi, kaki kanan. Kita harus tasdik. Oh, berhenti di situ, berhenti. Kalau masih nyuri apa? Cambuk. Ya, kamu mentasdik nanti. Wah, koruptor mah paehan. Awas. Awas, hukum mati koruptor. Awas. Nggak ada hukum mati koruptor. Koruptor itu nggak ada. Ya. Kamu bukan mufti, gimana ujung-ujung bunuh. Mufti mah ya, cuma mufti aja. Kalau mufti mah nggak ngerti juga saya. Kita mah bukan mufti, kita mah belajar jadi alim. Apa? Tahu hukum. Ya besok lusa kita jadi pejabat. Korupsi, ya urusan kamu itu mah. Tapi di dalam hati tahu i'tiqadnya ini hukumannya apa? Potong tangan. Ya. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita ngaji itu ya i'tiqadi sama kita. Enggak. Soalnya yang ditaklif pemerintah, khalifah yang ditaklifnya. Jadi yang harus memotong itu khalifah. Bukan kamu. Nah terus kalau kamu zina apa? Mau rajam sendiri? Potong. Pilihan adalah batuna. Lalu gitu. Ya enggak lah. Ya. Gitu. Mabok, kecepret sendiri. Kayak orang Syiah aja. Enggak ada. Paham? Mana? Iya qayyid. Itu qayyid bagi apa? Lihusuli apa? In alimtum fihim khaira. Kalau enggak, berarti lihusuli taklif. Bukan lihusuli wujub. Taklifnya taklif apa? Apa wujub apa nadab? Lain lagi. Paham? Jadi qayyidnya itu qayyid apa? Karena ada husulu taklif, ada hukmu taklif. Beda. Datang waktu duha nih, sholatlah kamu duha apabila matahari sudah sepenggalan. Lah apabila matahari sudah sepenggalan ini, dia menunjukkan kepada hasilnya apa? Hasilnya hukum atau hasilnya taklif?
Taklif. Taklifnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Tahu dari mana itu? Apa tahu dari perintah itu? Bukan. Dari sesuatu yang lain, dari luar itu. Rasulullah nggak tiap hari ngerjain begitu. Makanya nggak bisa perintah syar'i itu kan, ya kan? Nggak bisa perintah syar'i itu satu hadis, nggak bisa. Satu ayat, nggak bisa. Makanya orang yang tahu hadis langsung oh berarti hukumnya ini. Tahu ayat anu, langsung hukumnya anu. Itu udah mah Wahabi ya kayak gitu udah. Ya, orang bodoh, nggak paham agama. Nggak paham agama. Hah? Di band ku TikTok ya. Ngomong tolol deh ada. Area apa ya? Di band. Mun di band ku TikTok 3 kali deui dihapus lo bagi 3.000. Mun YouTube mah aman. Anu aya tolol-tololan kana YouTube ke. Di band ku TikTok mah. Bentar. Hah? Yang disebut ibahah. Mubah. Ya, ibahah itu mubah. Jadi kita mah nggak bakalan bisa ngambil hukum itu kita udah nggak bakalan bisa. Kita tahu diri lah gitu. Karena harus tahu semua Quran, harus tahu semua hadis. Ya. Atau kalaupun tidak semua, aghlab, ghalibnya. Jadi mayoritas hadis kita tahu. Bisa nggak? Misalkan nih saya hafal, misalkan ya, Imam Syafi'i hafal 100.000 hadis. Bisa nggak memastikan bahwa hadis Rasul itu cuma 100.000? Nggak. Oke tambahin 300.000. Nggak. 500.000. 1 juta. 2 juta. Nggak bisa memastikan. Berapa sih hadis Rasul itu nggak bisa memastikan. Makanya nggak bisa ihato. Cuman kalau mujtahid itu dia punya perasaan sendiri. Nanti kalau dia insaf. Udah kemana-mana keliling hadis muter deui di dia. Siapa lagi ahli hadis siapa lagi? Itu lagi itu udah berarti jalur ini. Berarti kan cuman nambah riwayat, tidak menambah diroyah. Nanti ada ghalabah zon kepada dirinya. Saya ini sudah mujtahid begitu di dalam hal hadis. Sampai dia bisa mengeluarkan hadis ini dari mana saja. Wah, kalau luar begitu. Nah, kalau udah kayak gitu kan pas baca wa idza halaltum fastadu kan gak bakalan mewajibkan. Gitu. Karena dia tahu dalam hadis yang lain para sahabat kalau lagi tahallul nggak bawa bedil, nggak bawa panah, berarti nggak ada memburu. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.